Saya mau memberikan sesuatu tambahan yang sangat penting di sini, saudara sekalian, yaitu saudara, kita percaya bahwa kremasi bukan sesuatu yang tidak mungkin. Orang selalu khawatir, oh jangan kremasi. Kalau sudah dibakar, saudara sudah hancur begitu, nanti Yesus waktu datang bangkitnya bagaimana? Kalau orang tanya kepada saya, selalu saya jawabnya dengan jawaban guyon-guyon, saudara, dengan jawaban yang sederhana. Itu tidak usah khawatir, itu salibnya malaikat-malaikat mengumpulkan. Karena orang yang naik pesawat, saudara, yang kecelakaan pesawat nyemplung dalam air, sampai sekarang ada yang belum ketemu. Bagaimana orang percaya, saudara, sampai sekarang belum ketemu Adam R yang jatuh di perairan Sulawesi. Begitu banyak hamba Tuhan, orang Kristen ada di dalamnya, belum ketemu, saudara. Apakah berarti mereka tidak bisa bangkit pada waktu Tuhan Yesus datang? Orang percaya, saudara, dibangkitkan. Kita sudah baca 1 Tesalonika pasal keempat. Orang percaya dibangkitkan, saudara sekalian. Itu akan terjadi, saudara. Malaikat yang mempunyai salib untuk mengumpulkan mereka. Saudara sekalian, memang di dalam Alkitab tidak ada, saudara, tradisi membakar. Di dalam Alkitab tradisinya adalah menguburkan, saudara. Di dalam Alkitab tradisinya adalah menguburkan, bukan membakar, saudara. Tapi jangan lupa, saudara, Yerusalem zaman itu bukan Tokyo. Yerusalem zaman itu bukan Hong Kong. Yerusalem zaman itu bukan Singapura, saudara. Beda, saudara, di dalam zaman Alkitab, saudara, tanah banyak. Saudara, orang di daerah-daerah yang tanahnya luas, tidak ada kewajiban untuk kremasi. Kebanyakan orang di daerah menguburkan, saudara. Tapi orang-orang di kota-kota besar, saudara sekalian, mungkin kremasi. Maka saudara, kita tidak bisa memutlakan penguburan itu harus mutlak, saudara. Penguburan itu kalau bisa kubur, baik kubur. Tapi kalau tidak mungkin kubur, saudara, kremasi pun, saudara, bukan sesuatu yang bersalah. Tidak usah khawatir. Kalau sudah dikremasi, nanti Yesus datang kali kedua, bagaimana dia bangkit? Itu urusannya malaikat. Karena ayat yang kita baca mengatakan, saudara, Yesus menyuruh para malaikat untuk mengumpulkan orang pilihan dari 4 penjuru bumi, dari ujung bumi. Ketika Yesus datang, malaikat keliling untuk pergi mengumpulkan. Malaikat yang pergi, malaikat yang kumpulkan mereka, saudara, biarin. Malaikat yang mengumpulkan mereka itu urusan daripada para malaikat. Kita, saudara sekalian, jangan terlalu banyak campur di situ. Biarin, saudara, itu malaikat yang akan berkeliling, saudara, mengumpulkan mereka. Saya mau memberikan sedikit penjelasan, saudara, tentang kremasi untuk menuntaskan pembicaraan yang pendek tentang kremasi di sini. Yaitu, saudara sekalian, kita percaya Musa dikuburkan tetapi mayatnya hilang. Bagi saya, saudara, hilangnya mayat Musa itu satu indikasi bagi kemungkinan adanya dilakukannya kremasi. Musa dikuburkan tapi sampai hari ini nggak ada orang yang ketemu mayatnya. Lalu tiba-tiba kita baca surat Yudas, sudah ribuan tahun selisihnya dari kitab Ulangan terakhir sampai surat Yudas. Yudas mengatakan Mikael dan setan berdebat soal mayat Musa. Kita sudah bisa menduga, kita sudah bisa memikirkan perdebatan mereka apa. Mayat Musa bagi setan harus dikeluarkan. Kenapa, saudara? Musa pemimpin begitu besar bagi orang Israel. Musa pemimpin yang terbesar bagi orang Israel. Mayat dikeluarkan supaya mereka sembah. Bagi malaikat Mikael, jangan dikeluarkan. Kalau dikeluarkan, jadi penyembahan berhala. Maka mayat itu, saudara, akhirnya yang menang siapa? Mikael, bukan setan. Mikael, saudara sekalian, tidak keluarkan mayat Musa. Sedangkan, saudara sekalian, setan kepengen mayat Musa dikeluarkan supaya disembah. Berarti apa, saudara? Di sini pertimbangan muncul. Kalau, saudara, orang tua itu melihat anaknya sebagian masih menyembah berhala, maka kalau dikuburkan, anak-anaknya akan teruskan penyembahan berhala. Orang tua bisa mengambil keputusan lebih baik dikremasi. Lebih baik dikremasi supaya anak-anaknya tidak jatuh ke dalam penyembahan berhala. Ini orang tua yang niatnya baik. Orang tua yang sudah percaya Tuhan Yesus. Dia tidak ingin anak-anaknya menjadi penyembahan berhala. Jangan. Kalau dikuburkan nanti mereka menyembah berhala. Kalau gitu lebih baik dikremasi saja, saudara. Dan saudara, kita bisa juga memikirkan, saudara, seperti Herman Bavinck mengatakan, orang yang menolak kremasi meragukan kemahakuasaan Allah. Ini kata Herman Bavinck. Orang yang menolak kremasi meragukan kemahakuasaan Allah. Maka saudara, kita percaya kremasi itu sesuatu yang mungkin dilakukan oleh orang percaya. Memang kalau bisa kubur, saudara. Tetapi saudara, kita pertimbangan praktisnya banyak. Tadi saya sudah bicara teologis di situ. Pertimbangan praktisnya banyak, saudara. Selain mungkin orang menyembah berhala, sekarang saudara sekalian, ada yang mengurus kuburan itu.
Kalau anak-anaknya semua tinggal di Amerika, tinggal di luar negeri, lalu saudara orang tua meninggal di Probolinggo, orang tuanya meninggal saudara di Sumedang, lalu saudara dikuburkan di situ saudara. Mereka tidak tentu 1 tahun sekali datang. Bagaimana caranya? Siapa yang mengurus? Saudara, apalagi kalau kuburan itu bukan di dalam pemakaman-pemakaman profesional, mungkin datang sudah hilang kuburannya. Besi baru dipasang, 2 bulan sudah hilang besinya, sudah hilang, bahkan kuburannya pun bisa hilang saudara. Siapa mengurus? Lalu saudara kita pikir lagi, di kota-kota besar saudara, ada kota-kota besar yang saya mendengarkan informasi orang kremasi saja harus ngantri 30 hari. Jangankan bilang kubur saudara, kremasi saja harus ngantri 30 hari. Sehingga begitu orang meninggal tidak langsung diumumkan kepada keluarga. Mereka semua diam-diam, hanya keluarga yang dekat sekali baru diberitahu kalau sudah meninggal. Setelah meninggal jenazah dimasukkan ke dalam lemari pendingin 30 hari. Sudah hari ke-27 mereka keluarkan untuk orang boleh melayat, disemayamkan. Hari 27, hari 28, 29, hari ke-30 dikremasi. Kenapa bisa begitu lama? Karena krematorium tidak banyak. Mengantri untuk kremasi butuh banyak waktu sekali. Sehingga mereka harus tunggu sebegitu lama. Belum bicara lahan kuburan, saudara. Saudara, di kota-kota yang sangat padat, sudah dikubur berdiri pun, saudara, masih tidak cukup, saudara. Karena tanah begitu mahal. Sekarang saudara, negara-negara maju memikirkan reklamasi tanah begitu mahal. Lalu saudara, bagaimana dengan pemakaman? Saudara, orang-orang saudara seperti di Hong Kong, saudara, pemulung yang tinggal di pinggir jalan pun dipajak oleh pemerintah. Begitu mahal, bagaimana orang dimakamkan, saudara? Mau tidak mau, sudah dikremasi. Saudara, dikremasi, saudara, tempatnya kecil. Mungkin ada tempat yang taruh abu, saudara. Seperti Forest Lawn yang ada di Los Angeles, saudara. Tempat abunya begitu indah, seperti satu museum sendiri. Ditaruh di tempat situ, saudara, dikasih nama. Ada patung-patung, saudara, di bawahnya dijual. Orang boleh taruh abu di situ. Itu mungkin, saudara, suatu penyelesaian. Amerika mungkin tanah masih bisa luas, saya tidak tahu, saudara. Tapi bagaimana dengan kota-kota yang sangat sulit seperti Singapura, seperti Hong Kong, seperti Tokyo, dan sebagainya. Menjadi tidak gampang, saudara. Bahkan Jakarta pun, saudara, juga tidak gampang. Perlu kita memikirkan kremasi, bukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh orang percaya.